Baik, Mas Maksi, di segmen ini mungkin bisa disampaikan ada beberapa emiten yang Anda jagokan begitu. Paling tidak ini bisa menjadi pilihan investasi bagi investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Apakah untuk short term trading, medium, atau panjang begitu? Silakan. Baik, jadi kami sebetulnya cukup happy dengan saham Arto, begitu Mas Pras. Kenapa saham Arto ini membuat kami happy gitu ya? Karena Arto ini kan salah satu leadingnya bank digital, kan begitu. Dia merupakan salah satu yang awal lah ya, pertama untuk bisa menciptakan itu. Dan kalau kita lihat pun sebetulnya mimpi Arto untuk menjadi itu pun dia juga ditopang dengan ekosistem bisnis yang begitu luar biasa. Ada Gojek, ada Tokopedia. Nah, tentu apabila Arto bisa mengisi dari sisi financial service-nya, tentu ini akan memberikan kekuatan lebih bagi Arto. Jadi kalau kita katakan Tokped itu punya user active-nya itu setiap bulan mungkin hampir sekitar 80 juta sampai 90 juta pengguna. Gojek kita bisa lihat katakan 30 sampai 40 juta pengguna. Nah, bisnis bank itu kan bukan hanya sekedar funding, tapi bicara juga mengenai lending. Nah, dengan kapasitas user sebesar itu, tentu ini menjadi sebuah kesempatan yang manis. Apalagi kan konon katanya dengar-dengar GoTo pun akan melantai. Nah, ketika GoTo-nya melantai pun tentu ketika bisnisnya semakin besar, Arto pun juga pasti akan menciptakan sisi positifnya. Nah, kami melihat bahwa Arto baik dari jangka pendek, jangka menengah panjang masih memberikan potensi mengalami kenaikan, Mas Pras. Sehingga kami berpikir bahwa ya memang kalau kita lihat kan banking kan biasanya kita selalu bahas BBNI, BMRI, BBCA gitu kan ya. Ya memang kalau kita lihat tidak ada salahnya juga kita berinvestasi di bank konvensional. Tapi melihat Arto khususnya dari sejak last year gitu ya hingga per hari ini merupakan salah satu saham yang begitu luar biasa kekuatannya. Begitu, Mas. Itu ekosistem mendukung dari sisi lini bisnisnya, tapi yang menarik dicermati pergerakan sahamnya sudah naik 3 kali lipat year to date begitu tahun berjalan. Nah, ini bagaimana bagi mereka yang belum sempat mencicipi cuan di Arto, masih ada peluang nggak nih? Tentu masih ada, Mas. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat sebetulnya bicara jangka panjang gitu ya dengan asumsi GoTo-nya melantai, asumsi dia akan melakukan ekspansi bisnis gitu. Tentu ini pun juga akan mendorong harga saham Arto pun mengalami kenaikan. Kami melihat bahwa valuasi di 14.000 itu bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Karena pun kalau kita lihat Arto kemarin sempat nyaman di level 9.000, 10.000, tapi pada kenyataannya semakin dekat GoTo-nya melantai ke bursa, pergerakan sahamnya pun akan semakin atraktif. Nah, ini menjadi salah satu poin penting, tapi ingat saat ini posisi Arto ini sedang dalam adanya koreksi. Tapi tetap diperhatikan bahwa saham Arto ini kami cenderung lebih menyukai untuk di jangka panjang, jangka menengah. Tapi kalau ada yang mau jajan juga boleh, nggak apa-apa juga, Mas. Iya. Baik, sedang turun sekitar 1% tadi sempat ya, 1,03% untuk pergerakan dari Arto. Lantas, apakah ini bisa menjadi the best entry untuk Arto atau kita menunggu di batasan support saja? Ya, kami melihat sebetulnya batasan supportnya ada di 11.800, dengan titik atasnya itu berada di 12.575. Nah, tentu ini sebetulnya setelah dia mengalami kenaikan katakan 5 hari yang terakhir dulu gitu ya, tentu ini menjadi sebuah nafas dulu sebelum pada akhirnya mengalami kenaikan kembali. Tapi kalau kita bicara based on dari boleh kita katakan charting gitu ya, technical analisa, kami melihat masih ada potensi yang cukup besar bagi Arto untuk mengalami kenaikan, Mas Pras, begitu. Itu dia untuk Arto, 11.800 sampai dengan 12.575. Jadi meskipun sedang pelemahan justru menjadi momentum kita mungkin cicil beli ya sambil menuju supportnya di 11.800. Itu dia untuk Arto, pilihan investasi juga kami kembalikan kepada pemirsa IDX Channel. Dan selanjutnya MTEK ini, MTEK seberapa menarik? MTEK ini kan sebetulnya salah satu yang saham sebetulnya jarang dilihat, tapi dia punya potensi yang begitu luar biasa besar kan begitu ke depannya. Karena kalau kita lihat MTEK ini bersama dengan SC
MA itu masih memiliki valuasi jangka menengah panjang yang sangat baik. Apalagi kan MTEK juga mulai melakukan diversifikasi bisnis gitu kan ya. Baik. Nah ini boleh kita katakan, apalagi kemarin pada kuartal pertama itu MTEK itu mengalami peningkatan pendapatan kan begitu. Nah tentu ini menjadi salah satu yang sangat baik bahwa MTEK bisa mengalami kenaikan khusus setahun ini. Begitu Mas Pras, tapi tetap cermati situasi dan kondisi yang ada di pasar lah, katakan begitu. Iya, tapi kepada fundamental atau teknikal nih kalau bicara mengenai elang mahkota teknologi TBK yang hari ini lagi naik kencang juga sih 2,56%. Kami kalau bicara MTEK, bicara fundamental oke. Bicara teknikal juga oke. Nah so far kalau misalkan sampai hari ini bisa tembus di atas 2390 dan konsisten ditutup di atas 2390, tidak menutup kemungkinan MTEK ini masih punya peluang untuk mengalami kenaikan. Gitu Mas Pras. Seberapa jauh penguatan ataupun potensial upside-nya dari MTEK? Potensial upside sejauh ini kami melihat masih bisa mengalami kenaikan hingga ke harga 2.500 sampai 2.550. Nah, titik paling tingginya itu mungkin berada di ada di 2680. Nah, ini 2680 ya? Iya. Jadi ini masih punya peluang secara jangka pendek. Gambarnya mendukung teknikal analisanya. Secara untuk jangka panjang pun dia punya valuasi fundamental yang sangat baik perusahaannya, sehingga tentu ini menjadi salah satu bekal yang baik bagi MTEK untuk menjalani tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Baik, itu dia analisis yang menarik, fundamental oke, teknikalnya juga mendukung untuk menuju pergerakan yang lebih tinggi ke 2.500-an begitu ya, bahkan tertinggi sampai dengan 2.650. Tentu ini pilihan yang menarik di tengah juga pergerakan indeksnya juga yang sedang naik turun nih kalau kita lihat begitu ya. Itu dia untuk MTEK. PTBA juga Anda rekomendasikan ini dari sektor pertambangan, karena kita tahu juga kemarin asing kalau kita lihat sudah mulai banyak loh yang masuk ke pertambangan. Betul. Jadi memang kalau kita lihat kenaikan harganya kan, kenaikan harga batu bara ini menjadi salah satu momentum begitu ya bagi saham-saham yang berindustrikan sebetulnya mining. Nah, kami melihat sebetulnya PTBA ini kan salah satu saham yang sangat atraktif gitu ya. Tidak hanya akhir-akhir ini, tapi dulu pun juga dia punya saham, dia volatilitasnya sangat baik, dan dia bukan hanya bicara teknikal analisa saja, tapi juga berbicara mengenai fundamental. Nah, saat ini kami melihat PTBA masih punya peluang gitu ya untuk mengalami kenaikan, apalagi nanti ini dia akan mencoba gitu ya untuk melakukan ekspansi. Nah, ini akan menjadi salah satu bekal juga nih khususnya bagi Bukit Asam ini, apalagi dia juga akan hadir semester di Alumina di Bintan. Nah, ini akan menjadi daya gebrak lah ya yang lebih cukup gitu bagi Bukit Asam untuk mengalami kenaikan. Nah, saat ini kalau kita bicara teknikal analisa, sebentar saya buka dulu. Jadi memang saat ini kami punya resisten itu berada di kisaran 2250 gitu. Dengan titik atasnya itu berada di dengan titik atasnya itu berada di 2445. Nah, ini akan menjadi salah satu momentum, apalagi kalau kita lihat Bollinger Band-nya pun juga sudah berada di posisi atas. Nah, ini akan menjadi nih Mas, tapi tetap hati-hati, kenaikan ini juga cukup lawan koleksi dulu sebelum dia akhirnya mengalami kenaikan selanjutnya. Itu dia pilihan yang menarik ya untuk Arto dengan peluang juga masih menjanjikan sampai dengan 12.575, kemudian MTEK peluangnya bahkan sampai dengan 2.650, kemudian juga PTBA 2.445. Pilihan investasi juga kami kembalikan untuk pemirsa ID. Tapi bicara mengenai pertambangan ini kan rencana pemerintah juga akan melakukan dari sisi pajak karbon. Nah, ini ada pengaruh tidak sih nantinya? Ya,
Pasti kalau kita bicara yang namanya pajak karbon sedikit banyak tentu akan apa namanya kasih impact begitu ya, khususnya bagi masing-masing industri. Nah, pertanyaannya adalah saat ini kan kita sedang berada dalam momen pemulihan, Mas Pras. Bahkan kalau kita bayangkan kemarin udah mulai disinggung-singgung gitu ya, teks mulai dari PPN yang akan mengalami kenaikan gitu kan. Juga ada teks buat NFT juga. Nah, dari antara sekian banyak kan ujung-ujungnya tentu sebetulnya adalah bisa menambah pendapatan khususnya untuk supaya defisit APBN-nya supaya tidak terlalu katakanlah lebar. Nah, kami melihat bahwa momennya untuk dikasih pajak itu, teks itu tentu kita mesti melihat momentum dan pun juga waktunya, Mas Pras. Kenapa? Karena takutnya nanti malah menghalangi fase khususnya terkait pemulihan ekonomi. Tapi satu hal yang pasti adalah kalau misalkan memang kita tidak mengejar teks gitu ya, Mas Pras, takutnya nanti ketika kita berhutang lagi nanti ada yang komplain lagi kan begitu. Ini kan bagaikan buat si malakama sebetulnya. Nanti kalau nggak diutangin nanti salah, tapi kalau dikasihin pajak juga salah gitu kan. Nah, jadi tentu kami melihat kajian-kajian itu akan tetap butuhkan gitu ya, apalagi kita mesti sama-sama melewati fase pemulihan ini supaya nggak jadi kentang, bisa berhasil sampai akhir gitu, Mas Pras. Baik, itu dia analisis yang menarik ya terkait dengan pergerakan saham-saham yang berbasis komoditas batubara. Memang ada upaya juga untuk pemerintah mencari alternatif pendanaan baru begitu ya. Baik, Mas Masih, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, analisisnya begitu. Tentu ini diharapkan juga menjadi salah satu hal yang bermanfaat bagi para pemirsa IDX Channel tentunya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Masih, dan stay healthy.